Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sahabat, kolega, teman-teman, para salikin, para jamaah, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersyukur atas nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita melanjutkan. Hari ini kita sampai ke hadis yang ke-15 dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'u bima fi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisul ashar an Sufyan amman sami'a min Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala annahu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Sufyan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadisnya begini, para sahabat dan para jamaah, mari kita renungkan. Inna a'malal ahya'i ta'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan orang yang masih hidup akan diberitahu kepada sanak saudaranya dan kerabatnya, mereka yang sudah amwat, yang sudah meninggal. Artinya, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan, apakah menjadi anak durhaka, anak soleh, ayun alahu yang mendoakan pada orang tuanya, atau anak astagfirullahaladzim yang rebutan warisan, sehingga tengkar antar keluarga, antar saudara, itu orang tua kita di alam barzakh. Apa yang kita amalkan, sedekahkan, orang tua tahu, keluarganya tahu. Fa in kana khairan hamidullah ta'ala wastabsyaru. Kalau amal-amal kita yang di dunia ini baik, maka mereka semua ikut memuji dan ikut gembira. Anak saya, keluarga saya, sanak saudara, semua amalnya baik, ahli ibadah, ahli thariqah, ahli sholat malam, ahli Quran, tahu semua. Namun wa in yara ghairu dzalik, kalau amalnya kurang baik, qalu Allahumma la tumithum hatta tahtiyahum hidayah. Mereka mendoakan, ya Allah, anak saya, keluarga saya, anak sanak keluarga, keturunan saya ini kok tidak ahli ibadah, ya Allah. Janganlah engkau wafatkan hingga mereka itu semua mendapatkan hidayah. Orang tua, keluarga yang meninggal saja mendoakan kita. Loh, kita panjenengan sedanten kok tidak pernah berdoa habis sholat setiap saat, malam Jumat nahlilin kepada kedua orang tua kita. Lalu beliau itu mendoakan kita
akan menjadi orang baik, mendapat hidayah. Nah, karena itu faqala alaihissalam, maka Rasulullah meneruskan lagi sabdanya, yu'dal mayyitu min qabri kama yu'di fi hayati. Akan tersakiti seorang mayit di dalam kuburnya sebagaimana ia dapat tersakiti di masa hidupnya kalau anak keturunannya itu ikut bertengkar urusan warisan, mursal, tidak ahli ibadah, nangis ngubluk Bapak Ibu sekalian. Nangis, sedih. Belum amalnya sendiri karena sesuatu yang tidak baik mendapatkan azab kubur, mendengarkan anak-anaknya mursal, nggak pernah doa, nggak pernah baca Quran, nggak pernah membaca Yasin untuk mengirim Fatihah kepada beliau-beliau, anaknya mursal lagi. Kemudian ditanyakan, gila, sahabatnya menanyakan, ma idzaul mayyit, apa yang dapat menyakiti seorang mayit kalau seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, innal mayyita la yudnibu dzamban wa la yatanazza. Sesungguhnya mayit tidak akan dapat berbuat dosa dengan satu dosa pun, dan dia juga tidak bertengkar dengan sesama ahli mayit, wala yukhasimu ahadun wala yu'addi jazan, dan dia tidak dapat bermusuhan dengan seorang pun, dan dia tidak dapat mengganggu seorang tetangga. Enggak ganggu, enggak ada hubungan. Yang ada hubungan darah itu mulai kakek nenek, ya, mulai saudara, keponakan, anak khususnya, ya, karena itu mempunyai hubungan darah. Karena itu kita harus saling tawassul haq wa tawassul di antara kita. Rasulullah melanjutkan, illa annaka in nazata ahadan la budda in yasmaka wa walidika fayu'adhika indal isya. Ya, hanya saja bahwanya kamu jika mau bertengkar sesama orang lain, kita tidak akur dengan saudara, tidak akur dengan tetangga, tidak boleh tidak mesti jika seorang mencaci maki dirimu, maka kedua orang tuamu juga akan tersakiti ketika terjadi perbuatan yang buruk indal isya. Jadilah orang yang lemah lembut, jangan suka ngomong kasar, nyakiti teman, nyakiti tetangga, nyakiti saudara, menfitnah. Karena orang tua kita itu tahu dengan perbuatan kita. Janganlah mencari rezeki yang tidak halal, karena beliau tahu apa yang dikerjakan anak keluarganya. Wa kadzalika yafrahan indal ishani fil haqiqiha, begitu pula kedua orang tuamu akan berbahagia ketika perbuatan baik itu baik bagimu, baik kita semua, fit haqiqiha, di dalam hakikat keduanya. Jadi Bapak sekalian, hidup antara alam dunia dalam alam barzah itu ada hubungan, baik yang sudah hidup maupun yang mati. Memang betul, idza matan nu'atan ingkota amal ila salatun, itu betul. Di situ kan disebut amal jariah, kita pernah bangun apa, kan mengalir terus. Berarti antara dunia dan akhirat ada hubungan, yang hidup dengan yang mati ada hubungan. Ilmun, ya, yuntafa, ilmu yang bermanfaat, ilmu yanfi, ya, ilmu nafi, ada hubungannya. Kita ngaji, kita dengarkan kepada teman, kepada saudara, ngajak teman, oh itu amal jariah, sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti. Atau anak yang soleh, awalidin soleh, yang akan selalu mendoakan pada orang tua. Itu ya ceritanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak percaya dengan hadis bahwa orang yang hidup dengan orang mati ada hubungannya, maka baca kitab ini. Nah, di balik kisah ini, di balik hadis ini kemudian ada kisah. Kama ja'a fi hikayat Thabitil Bani rahmatullah alaihi salam, innahu kana yazurul maqabir kulla lailatul jum'ah. Direwatkan oleh seorang wali Syekh Sabit Al-Banani
beliau setiap malam Jumat apa? Ziarah kubur. Ya. Wa kana yunaji rabbihi fi subhi, dan beliau selalu di makom itu mulai tengah malam sampai subuh. Wa kana munaji fatasni, dan adalah suatu waktu-waktu itulah beliau bermunajat sambil ziarah kubur. Nah, saat itu, ini singkat kata, beliau melihat di dalam kuburnya itu, di tengah-tengah munajat itu beliau mimpi, ya, kemudian melihat seluruh ahli kubur itu keluar mengenakan pakaian yang terbagus, berseri-seri wajahnya, dihidangkan makanan yang lengkap, berpesta, kemudian menikmati, wajahnya berseri, dan tidak ada yang sesuatu pun yang tidak bahagia. Karena banyak orang ziarah di dalam kubur itu. Nah, saya menjadi ingat Bapak Ibu sekalian, ketika saya berdialog dengan sahabat Iqbal Asghaf, mantan Ketua Umum PMI, atas saya persis, dan beberapa teman dekat diskusi, apa cita-citamu saat wafat? Sahabat saya Iqbal Asghaf mengatakan, makam saya banyak diziarah. Kalau saya ringan, banyak orang yang mengirim Fatihah kepada saya dalam setiap doa-doanya. Dan ada teman yang lain dibebaskan dari siksa kubur sampai guyon gitu. Saya menjadi ingat bahwa inilah sesuatu hubungan antara yang orang hidup dengan orang yang wafat itu ada hubungan. Oke. Nah, Bapak sekalian, wa kana banu sabun mufirul wajah, satu di antara jamaah yang begitu bahagia, berseri-seri, pakaiannya bagus, indah, pakaian terbaru, ada seorang sabun, seorang pemuda, musfirun wajhun, wajahnya murung, kemudian rambutnya mughirul sa'ru wa mahdilul qalbi khalqisiyab, wajahnya murung, rambutnya acak-acaknya, bersedih hatinya, berpakaian lusuh, mangkusur ra'sul madmunul ain, kepalanya penuh dengan tertunduk, nangis, kemudian air matanya adalah berlinang dan tidak didatangkan suatu hidangan pun. Dan para penghuni kubur mereka melihat begitu saja, tidak dihiraukan. Nah, wa ahlul kubur raja'ilal kuburihim farihina masruhi, dan penghuni kubur yang bahagia tadi kembali ke kuburnya dengan gembira hati. Wa raja'a sabun asis ayisan kai'an madmuman, namun kembali pulang pemuda itu dengan putus asa dan bersedih hati. Ketika jalan gonta itu di dalam mimpinya Syekh Sabit, fas'alu Sabitun an hamlihi, kemudian bertanya, mengapa engkau wahai anak muda, kamu kok murung, kamu kok tidak mendapatkan hidangan, kamu pakaiannya kok lusuh, tidak pakaian pesta, makananmu tidak ada, wajahmu pucat, rambutmu teracak-acak, dan wa anta mahmumun mahzun, sedangkan engkau kok gundah gulana dan sedih hati. Lalu pemuda itu menjawab, faqala ya imam, inni gharibun bainahum, sesungguhnya ada orang yang terasing di makom ini, di makbarah ini. Laisa li dzakirul bil ihsan wa tu'a, tidak ada satupun orang yang mendoakan saya dan orang yang berbuat baik kepada saya. Si anak itu sambil nangis ketika ditanya. Walau aulatun aqrabu asair kulluhum yadkhulun bidu'a, enggak ada, sanak keluarga juga enggak ada. Di makom ini yang menyebut ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wa mu'minun fi hadzal maqbarah itu namanya enggak masuk. Nangis. Yang lain bahagia. Saudaranya juga nggak ada yang mengirim doa. Wal ihsan sodakoh, dan juga tidak ada berbuat baik sodakoh kepada atas nama saya juga nggak ada.
Dan juga tidak ada fi kulli lailatin Jum'ah ada orang yang mengirim Fatihah kepada saya. Yasilu min khairati wa thawabu shadaqah ilahi, di mana sampai apapun kebaikan pahala berbaik sedekah dan mereka itu tidak ada di sana. Beda dengan yang lain. Yang lain tadi penuh dengan bahagia, banyak yang mendoakan, banyak yang bersedekah. Bahkan anak muda ini berkata, wa kuntu rajulan hajjan, saya dulu juga pergi haji. Wa kanat li walidayhi fa'azina ilal haji, dan saya juga ingin berhaji sama orang tua saya. Nah, falamma dakhalna fi hadil misri, lalu ketika kami masuk kata ini, maka saya meninggal. Waktu mau meninggal itu, ketika meninggal di desa itu, beliau dimakamkan. Wadafat ni walidati fi hadil maqbarah. Kemudian dimakamkan di desa itu. Nah ya Allah, wazwijat nafsuha min rajulin wa nasiyatni wa lam tadkurni bidu'a wasadaqah. Kemudian ibunya menikah lagi di desa itu dengan seorang lelaki, mirujulin wa nasiyatni, ya, beliau melupakan saya dan dia tidak pernah mengingat saya, dan juga tidak bidu'a memberikan doa kepada saya. Ya, fi kulli waqtin wahid wa shadaqah, di dalam setiap saat waktu tidak ada lagi saya dilupakan pada orang tua karena nikah tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nikah lagi, jangan lupa anaknya masing-masing tetap didoakan. Jangan asik berdua setelah nikah lagi, karena anak-anaknya, keluarganya juga masing-masing ada. Jangan lupa, ya. Wa inni ayisun mahmumun fi kulli waqtin, kemudian saya gundah gulana setiap saat itu. Tidak ada orang yang ngirim saya Fatihah, itu tidak ada. Nah, faqalat tabitun fatana akhbirni an maudhi'i walidatika. Kemudian di dalam doa itu, kalau begitu, mana ibumu itu sekarang di mana? Yang indah berdua senang-senang sedangkan lupa pada kamu itu di mana? Ya, kok melupakan anak-anaknya yang sudah wafat, tidak pernah orang tuanya mendoakan, apalagi anaknya mendoakan pada orang tuanya itu mana? Dulu saya sekolahkan sampai S1, S2, sekarang mana itu punya rezeki kok lupa pada saya? Kira-kira orang tuanya itu mengeluh semua pada anak-anaknya yang lupa, tidak pernah ziarah kubur, tidak pernah mengirim doa, tidak pernah amal sedekah di atas namakan orang saya itu mana itu? Saya gendong dari kecil, 9 bulan saya susah, dari kecil saya besarkan. Loh, ndongakno atau enggak mau itu mana? Kalau enggak mau mendoakan itu mana? Naudzubillah. Janganlah engkau berbahagia di atas penderitaan orang tua. Janganlah kita berbangga-bangga dengan apa yang ada di dunia ini kalau kita tidak juga membahagiakan orang tua. Mana kita sedekah, kita menyembelih kambing, mana kita berkorban. Sudahkah di antara kita salah satunya mengorbankan satu kambing kepada bapak saya, bapak ibu panjenengan sedanten, juga kepada ibunya? Mana kita berbangga-bangga, satu sapi diberikan sana, satu sapi diberikan sana, tapi itu semua dalam rangka coblosan. Tidak ada artinya. Satu di antara kasih orang tua kita, bapak kita, ibu kita, itu cara anak yang baik. Sudah berumroh berkali-kali, mana satu di antaranya umrohnya diperuntukkan kepada orang tua kita dibadalkan? Sudah berkali-kali haji, mana pernah haji membadalkan kepada orang tuanya? Senang dihitung berapa haji? Oh, banyak sekali. Di antaranya ada nggak membadalkan orang tuanya? Enggak. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah.
Seperti inilah anaknya nangis. Kemudian cerita itu diteruskan, mana ibumu? Faqala ya imamul muslimin ya fi mahallati kada wa fi dari kadzalika fa'birha. Ibu saya di desa ini, tempatnya ini. Dan beliau mengatakan, lalu jika Bapak Kiai, para imam, tadi Imam Sabit, kalau panjenengan ketemu dengan ibu saya, maka katakan begini, agar beliau ingat. Inni fi jaybika mi'atin misqala min fiddatin mirathun min amihi wa wahaqu. Bilang, sampaikan ibu, apa putranya, apa orang tuanya Mas Ek. Oh ya, coba ibu lihat, inna fi jaybika mi'atan misqala. Ada salah satu bajunya yang digantung itu sebanyak 100 miskol, 450 gram, warisan dari ayahnya, dan ini merupakan haknya si anak muda itu. Maka dengan demikian tusaddiquka bihadil alamah, maka ibunya percaya, iya itu anak saya. Kemudian dilihatlah, betul ada uang 400, bukan uang, ada perak sebesar 450 gram. Falamma atawatul walid fawajadaha, maka Syekh Sabit mendatangi ibu dan menemukan. Beliau mengatakan fa'ahbara an waladiha wa anil mathakil allati fi jaybiha faghuzi 'alal mar'ah. Apakah ada uang? Ya ada. Maka dengan demikian uang itu diberikan kepada begitu diceritakan anaknya itu adalah sudah wafat dan mempunyai harta 450 gram itu, faghusya 'alal mar'ah, maka pingsanlah ibunya. Kemana selama ini saya kok lupa sama anak saya? Kenapa saya tidak mendoakan? Kenapa saya kok asik berdua dengan suami saya yang baru? Kira-kira gitu. Sehingga anak saya nggak pernah saya doakan. Pingsanlah beliau. Falamma afaqat salamta mi'ata misqala ila yadi tabitil bani, maka dengan demikian setelah siuman, maka dari semua itu 100 miskol tadi diberikan kepada beliau. Nah, setelah itu mimpinya adalah selesai dalam seperti Syekh Sabit ya. Maka dengan demikian uang itu dalam mimpi akhirnya betul uang itu di tangan si Syekh Sabit. Faqul baqulta anta saddaqa bihadid darhim li ajlibni gharib. Kemudian dari uang itu diwakilkan kepada saya. Kemudian beliau sedekahkan kepada tujuan ya, dan kepada orang-orang yang terasing. Ya, kira-kira orang sama ya, orang-orang yang musafir, orang sebagainya itu diberi hadiah sedekah atas nama anak muda tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selesailah makbarahnya ziarah semalam itu. Maka falamma kanat lailatul jum'ah wa dzaba sabitus sabis banani li ziyadati ikhwani wa ashi. Dalam Jumat berikutnya Syekh Sabit tadi ziarah lagi, ke makam lagi, ke tempat lagi, ke para kiai-kiai, ke wali lagi. Kalau di Jakarta itu ada wali 5 ya, nah, ada wali 5. Kalau di Jawa wali Songo, ya kan? Beliau ziarah dikelilingi. Fara'a kama ra'a fil awal, maka beliau juga mimpi lagi, orang senang, bahagia, indah, banyak dan sebagainya. Makanannya, hidangannya semua indah-indah. Fasabba bi ahsani siyabi wa basasahil wajhi wa masruril qalbi. Satu di antaranya, di dalam perjamuan itu ketemulah Syekh Sabit dengan pemuda tadi. Pemuda tadi mengatakan, dan terlihat pakaiannya terbagus, bi ahsani siyab wa basatil wajhi, wajahnya berseri-seri, wa masruril qalbi, dan wajahnya qalbunya bergembira, senang, riang gembira, tidak sedih lagi.
Faqala ya Imam Muslimin, wahai Imam Syekh Syabir rahimakumullah kama rahimtani, semoga Allah memberikan kebahagiaan, menyayangi engkau wahai Imam sebagaimana Allah memberikan sesuatu kepada saya. Fabana annahuma yu'dayani fil kubur inda isya, maka jelaslah dari cerita ini bahwa kedua orang tua yang mereka dapat tersakiti di dalam kubur karena tersakitinya amalan-amalannya dari anak-anaknya yang tidak baik, begitu sebaliknya. Wa yafrahani inda isya, dan mereka juga gembira apabila di antara kita bergembira urusan agama, urusan ibadah, dan itu dikirimkan doa-doanya sebagian kepada orang tua kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah akhirnya membolehkan ziarah kubur. Jadi ceritanya berziarah kubur itu, maka itu boleh dan itu baik. Jangan lupa membacakan doa Iqra'u ala mautikum Yasin. Di dalam hadis Abu Dawud disebutkan seperti itu. Bacalah Yasin yang ditujukan kepada kedua orang tua atau orang yang wafat. Manjarah qabrahu walillahi fi kulli jum'atin aw akhadihima faqara indahu ma indahu Yasin ghafira lahu bi adati dzalik ayyahu al-kharafah. Maka siapa yang di dalam ziarah kuburnya membaca Yasin, maka diampuni sebanyak dosanya itu sebanyak apa yang ada di dalam ayat huruf kharokah yang ada di dalam Al-Quran itu, Yusrat Yasin itu. Jadi jangan lupa untuk berziarah kubur, mendoakan kepada orang tua kita. Nah kemudian apakah boleh, ini tambahan ya, apakah boleh memberikan wangi-wangian di kubur? Nah Rasulullah SAW di dalam di dalam hadis Ibu Daud menyatakan Rasul alal qabri Ibrahim ibnahu wa wadu alma. Dalam satu momen Rasulullah menziarahi anaknya kuburan Ibrahim dan belum meletakkan air, menyiram air, ya, dan ditandai. Di sana kan tidak ada bunga, adanya kerikil, ditandai kerikil. Oh ini anak saya. Nah, kalau di Indonesia biasanya ada kembang setaman disiramkan itu, biasanya di depan makom disiramkan saya. Nah, Rasulullah juga sama. Nah, kalau di sini ada bunga ya dikasih bunga. Karena waktu itu di padang pasir kan tidak ada bunga. Jadi jangan dibilangkan bunga itu bunganya setan dikirim ke situ. Wah, ini cara berpikir yang menyesatkan. Nah, dari Bapak sekalian demikian ya. Jadi demikian yang kita mohon, mumpung ya Allah kita diberi kelebihan rezeki, satu di antaranya di sedekah di atas namakan pada orang tua kita. Itu sebagai anak yang soleh. Jangan lupa mau dilahirkan tapi tidak mau mendoakan yang melahirkan. Mau warisannya tapi tidak mau memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, ini hadis yang bagus, ibrah yang bagus buat kita semua. Ya. Kemudian apa yang kita baca di dalam satu hadis, Bapak sekalian, satu di antaranya yang kita tujukan selain Fatihah, selain tahlil, selain juga membaca Yasin, maka diriwayatkan siapa yang membaca ya, La ilaha illallah wa ta'ala syakalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu kuburan yang lagi lama awalnya sempit menjadi luas, gelap menjadi terang, ya. Kemudian azab-azabnya mulai dihilangkan kubur, kemudian siksa kuburnya hilang. Jadi dengan demikian
Bapak sekalian, jangan lupa setiap sholat salah satu di antaranya istighfar itu ditujukan kepada orang tuanya. Dan kita sudah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini orang tua langsung ces. Hujan datang setelah sekian lama, kemarau, ada sinar, makanan datang, alhamdulillah. Itu jadi orang anak yang baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.